Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Selamat datang di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal PPPK atau P3K tahun 2021. Untuk soal kali ini, membahas tentang kompetensi manajerial. Tentunya untuk formasi guru. Karena memang P3K ini untuk saat ini dispesialkan untuk formasi guru ya. Nah, ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video-video terbaru, video-video menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Untuk kali ini soal edisi ketiga. Untuk edisi keempat, ikuti terus channel ini. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Pada suatu rapat pimpinan di kantor, ada rekan kerja Anda mengajukan usul yang berbeda dengan yang Anda sampaikan karena menganggap usulan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Meninggalkan ruang rapat karena merasa bahwa usulan saya lebih baik. B. Mempertimbangkan pendapat rekan saya. C. Memaksakan usulan saya kepada anggota rapat yang lainnya karena memang bagus. D. Mengalah karena takut menyinggung pendapat rekan saya jika ditentang. E. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat terlebih dahulu orang yang mengeluarkan pendapat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mempertimbangkan pendapat rekan saya. Pada suatu rapat pimpinan, apalagi kalau misal rapat untuk mendapatkan solusi karena ada suatu permasalahan, haruslah menggunakan musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Jadi disitulah perlunya ada musyawarah untuk menampung usulan-usulan dan nanti diambil yang paling terbaik. Jadi dalam sebuah rapat tidak boleh memaksakan usulan seorang untuk bisa dijadikan pegangan ya. Jadi harus ada musyawarah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 2. Sebagai anggota dari divisi kepegawaian, saya harus menyusun suatu laporan peningkatan kerja karyawan di kantor tempat saya bekerja setiap bulannya. Saya akan A. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki saja. B. Memperkirakan kinerja setiap pegawai dengan melihat data terdahulu. C. Mencari informasi kinerja setiap pegawai dengan menyebarkan angket prestasi kerja setiap bulannya. D. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai informasi utama. E. Berusaha mencari informasi dari rekan kerja dan atasan yang terpercaya di kantor. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mencari informasi kinerja setiap pegawai dengan menyebarkan angket prestasi kerja setiap bulannya. Jadi untuk soal nomor 2, untuk mendapatkan laporan kinerja karyawan harus dibuat seobjektif mungkin. Nah, opsi yang paling bisa memungkinkan sangat objektif yaitu yang C. Jadi mencari informasi setiap pegawai dengan menyebarkan angket prestasi. Soal nomor 3. Siska dan ketiga rekan kerjanya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena ia sudah selesai.
Namun melihat kedua rekannya belum selesai, Siska ragu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya. Apa yang seharusnya Siska lakukan? A. Lebih baik menunggu rekan kerjanya untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. B. Menunggu rekan kerjanya selesai, baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. C. Segera menyerahkan pekerjaannya kepada atasan tanpa bergabung pada rekan kerjanya. D. Segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai bekerja. E. Menunggu rekan kerjanya karena jika mereka tidak selesai, sebaiknya Siska juga tidak menyelesaikan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Segera menyerahkan pekerjaannya kepada atasan tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Oke, di soal nomor 3 ini dipertanyakan integritas karyawan ya pada sebuah tempat kerja. Jadi ketika ada kondisi ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Ketika mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak dan harus segera diselesaikan, saya selalu A. Bekerja dengan baik jika tugas itu disertai bonus atau bayaran tambahan. B. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. C. Bekerja dengan santai dan mengerjakan sebisanya. D. Bekerja dengan cepat apapun hasilnya asalkan pekerjaan selesai. E. Bekerja dengan tenang dan tidak terlalu terburu-buru untuk memulai. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Nomor 4 ini menyelesaikan pekerjaan yang mendadak dan harus diselesaikan karena sifatnya urgent, maka harus segera dikerjakan dan tentunya dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena bekerja itu harus punya rasa tanggung jawab, jadi tidak asal mengerjakan. Jawaban yang paling adalah yang B. Soal nomor 5. Setelah beberapa tahun, saya merasa nyaman bertugas di divisi saya. Atasan saya memutuskan untuk memindahkan saya ke unit lainnya yang berbeda dan berisi orang-orang baru yang belum saya kenal. Sikap saya adalah A. Menunggu sambil mencari tahu apakah masih ada kemungkinan saya kembali ke unit yang lama. B. Mempelajari proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerja lainnya. C. Memahami mekanisme kerja unit melalui buku standar operasional kerja. D. Apabila unit kerja baru tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan meminta usulan agar dipindahkan ke unit kerja yang lama. E. Proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan yang baru dan rekan kerja yang baru. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan yang baru dan rekan kerja yang baru. Pada soal nomor 5 ini, sebagai pekerja yang profesional diharuskan mempunyai daya adaptasi yang tinggi ya terhadap pekerjaan yang dilakukan ataupun beradaptasi dengan lingkungan kerja, baik teman-teman kerja, atasan, dan yang lainnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E. Yang E ini berusaha untuk beradaptasi secepat mungkin dengan orang-orang yang baru.
Soal nomor 6. Suatu hari atasan saya meminta saya untuk pulang terlambat karena ada beberapa dokumen yang harus selesai pada hari itu. Padahal saya sudah berjanji kepada istri saya akan mengantar ke dokter untuk kontrol kehamilan. Sikap saya adalah A. Memberitahu atasan bahwa saya harus pulang duluan karena sakit. B. Meminta teman yang lain yang tidak sibuk untuk menggantikan saya. C. Mengajukan keberatan pada atasan saya dan memaksa tetap pulang tepat waktu. D. Menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. E. Tetap mengerjakan lembur meskipun dengan perasaan kesal. Jawaban yang tepat adalah yang D. Menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. Pada soal nomor 6, poin di sini adalah mengantar ke dokter untuk kontrol kehamilan dan harus mengerjakan kerjaan tambahan. Karena kondisinya kontrol kehamilan, jadi bisa ditunda lain hari. Berbeda kalau ke dokter karena sakit parah, itu tidak bisa diganti lain hari, harus waktu itu juga. Karena bisa diganti lain hari, maka jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. Soal nomor 7. Menghadapi orang yang seenaknya sendiri, jika berbicara sering menyakitkan dan bersikap memusuhi rekan kerja yang lainnya, sikap saya A. Memberitahunya baik-baik cara bertingkah laku yang baik. B. Berbicara seperlunya secara rasional. C. Merasa perlu pandai mengambil hatinya. D. Bertingkah laku sepertinya agar dia juga mengerti perasaan orang di sekitarnya. E. Menghindari sebisa mungkin agar tidak berbicara atau berurusan dengannya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Memberitahunya baik-baik cara bertingkah laku yang baik. Pada dunia kerja, ketika ada seorang yang mempunyai sikap kurang baik, maka memang perlu diberitahu dengan baik juga. Jadi cara berkomunikasi ke orang tersebut harus hati-hati dan baik, karena nanti tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. Soal nomor 8. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya ditunjuk oleh atasan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Panitia penyelenggara mengatur kelompok kerja di antara para peserta dan saya dikelompokkan dengan orang yang tidak saya kenal dan berbeda budaya dengan saya. Sikap saya adalah A. Menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. B. Menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya merasa berat hati. C. Mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budayanya dengan saya. D. Mengusulkan pada panitia kerja agar saya dikelompokkan dengan orang yang saya kenal saja. E. Memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang. Jawaban yang tepat adalah yang A. Menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Perlu kita ketahui bahwa kita hidup di masyarakat yang plural, jadi dengan siapapun kita harus bisa beradaptasi. Nah, pada soal nomor 8 ini ada kepelatihan dengan orang yang berbeda suku, orang yang tidak dikenal. Alangkah baiknya
tetap mengikuti himbauan atau ketentuan yang dibuat oleh panitia. Justru ketika kita sekelompok dengan orang yang belum kita kenal dan dengan budaya yang berbeda, kita akan semakin banyak pengetahuan. Jadi ilmu juga semakin bertambah. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 9. Karena pengaruh dari meningkatnya nilai dolar di pasaran, perusahaan tempat saya bekerja berencana melakukan perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi yang menyebabkan pengurangan jabatan pada beberapa divisi, termasuk divisi tempat saya bekerja. Sikap saya menghadapi hal ini yaitu A. Segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. B. Mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. C. Sebaiknya perubahan tersebut ditunda sampai saya pensiun. D. Tidak menerima perubahan tersebut karena saya mungkin akan kehilangan jabatan saya. E. Mengajak rekan kerja yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, ketika ada perubahan, tetap ikuti aturan dari tempat kita bekerja dan tetap bekerja sebaik-baiknya, karena merupakan tanggung jawab kita dalam bekerja. Soal nomor 10. Dalam suatu organisasi, kemungkinan terjadinya konflik antar unit kerja adalah hal wajar. Suatu hari, 2 unit kerja yang ada di bawah Anda mengalami konflik akibat adanya kesalahpahaman mengenai job desk masing-masing unit kerja. Jika Anda ditunjuk sebagai ketua yang memiliki kewenangan dalam mengatasi situasi konflik tersebut, sikap Anda adalah A. Setuju dengan pendapat anggota yang lain, memberikan dukungan semaksimal mungkin. B. Langsung menggunakannya dan menjelaskan pendapat saya pada kedua unit yang bermasalah tersebut. C. Mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. D. Menjaga pertemuan agar tidak bersifat pribadi, menggunakan peraturan jika diperlukan. E. Menanyakan pendapat anggota yang lainnya dan menyarankan untuk mencapai kata sepakat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. Oke, dalam sebuah permasalahan memang harus mengedepankan yang namanya musyawarah agar mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Maka kedua unit itu memang harus dipertemukan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.